Honda Odyssey RB3 ini memang paling asik ya untuk dimodifikasi, seperti penggantian velg dengan diameter lebih lebar dan menggunakan suspensi air suspension. Untuk modifikasi audionya, kita memasang peredam di seluruh bodi, dari lantai, plafon, dan tentunya pada bagian pintu. Ini menggunakan peredam Ground Zero, memiliki ketebalan 1,7 mili dengan bahan aluminium. Tentunya dengan peredam jenis ini, mobil tidak terasa berat ya. Nah, untuk lapisan ketiganya kita menggunakan silent coat, jenisnya isolator, yang fungsinya dapat mengurangi getaran. Nah, sekarang kita bahas kabel speaker. Pada tweeter ini, kabel standarnya ini sudah menggunakan kabel hook up dengan ukuran 21 AWG, bahannya silver OCC solid core. Jadi, high frekuensinya jauh lebih lebar dan lebih detail, sama seperti halnya mid-range. Mid-range-nya ini kita ada penambahan kabel hook up juga 21 AWG silver OCC, tapi ini tipenya triple shielded, terdiri dari Teflon, copper coil, dan PVC. Begitu pula pada mid bus kita lakukan hal yang sama, ada penambahan kabel sekitar 20 cm menggunakan kabel hook up. Untuk penyambungan kabelnya kita menggunakan timah mereknya Kardas. Timah yang baik ini dapat mempengaruhi suara, dan setelah itu kita solasi dengan solasi bakar sehingga aman dan kabel tidak mudah kendor. Karena mobil ini menggunakan velg besar dan ban berprofil rendah, tentunya wajib ya untuk pemasangan peredam di bagian spakbor. Ini kita menggunakan Nitto, pabrikan dari Jepang, memiliki ketebalan 1,5 mili dengan bahannya aluminium, dan untuk merek Nitto ini memang didesain untuk eksterior mobil maupun interior mobil. Lemnya ini sangat kuat sehingga tahan air dan tidak mudah copot. Jadi kita pasang spakbor bagian depan dan bagian belakang untuk mengurangi kebisingan pada roda, karena memang ban berprofil rendah ini sangat berisik ya. Jadi untuk kenyamanan, tentunya pemasangan peredam spakbor bagian luar ini sangat dibutuhkan. Setelah pemasang peredam Nitto pada bagian fender, kita ada penambahan lagi di bagian plastiknya, pelindung fendernya ini, dengan menggunakan silent coat isolator. Ini memiliki ketebalan 6 mili dan ini anti air ya, jadi air tidak nyerap dan tentunya juga tahan panas. Setelah pemasangan peredam pada bagian fender, kita lihat yuk bagasinya yuk. Nah, di sini ada subwoofer Crescendo Evolution 7 12 inch 2 buah. Kita pilih subwoofer ini karena boxnya tidak terlalu besar dan subwoofernya tipis sehingga tidak memakan banyak tempat dan hasil suara bassnya bagus. Untuk powernya kita menggunakan 3 buah dan 1 prosesor. Lalu kita beri dekorasi dengan menggunakan akrilik di laser. Mari kita bahas satu persatu. Untuk power subwoofer menggunakan Ground Zero Plutonium GZPA2SQ, memiliki watt 500 di 1 ohm. Lalu prosesornya menggunakan Crescendo Evolution 9 DSP. Prosesor ini sangat populer di kalangan kompetisi audio, 8 channel untuk active 3-way dan subwoofer. Sedangkan power untuk mendrive tweeter dan mid-range menggunakan Mosconi AS200.4. Lalu power untuk mendrive mid-bass menggunakan Mosconi 200.2. Tentunya pabrikan dari Italia ini sudah tidak diragukan lagi kualitasnya ya. Untuk distribution block seperti grounding dan supply, kita menggunakan Cooper tembaga yang di custom. Untuk kabel interconnect seperti RCA menggunakan Harmonic Harmony, tipenya ini interlude dan concerto. Sedangkan kabel speakernya menggunakan kabel Harmonic Harmony interlude.
Oke, sekarang kita bahas speaker depannya. Kita custom panel mid bass ini dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Untuk tweeter dan mid range-nya juga kita custom di pilar A. Untuk menghasilkan suara panggung yang maksimal, memang kita harus custom ya panel pada mid bass-nya. Tujuannya agar suara mid bass ini bisa naik ke dashboard, seperti ada kendala di piano, di suara rendah pada vokal cowok akan mudah diatasi. Nah, speakernya ini menggunakan Crescendo Evolution 9, ini kasta tertinggi dari brand Crescendo, dan tentunya tipe ini paling sering juga dipakai untuk kompetisi car audio. Untuk head unit nggak tanggung-tanggung, menggunakan Alpine keluaran terbaru ILX 2611E, dan merupakan head unit layar terbesar saat ini yaitu 11 inch. Nah, ini juga ada modifikasi jok menggunakan BMW seri 7, sehingga bisa diatur naik turun, maju mundur dengan elektrik. Tentunya ini pekerjaannya dilakukan oleh Ferrari Cibubur. Memang sudah tidak diragukan lagi untuk pengerjaan jok di sana dengan sistem custom. Lalu di sini ada controller DSP Crescendo. Ini bisa mengatur 4 memori yang berbeda, sehingga kita bisa memori sesuai keinginan kita dengan 4 mode. Mobil Odyssey ini memang paling cocok ya untuk dibangun audio dengan main sound quality, karena panggungnya sangat lebar. Bikin penasaran kan hasil suaranya seperti apa? Yuk kita siapin headphone ya. Gonna have to dump ya. Hey Jake, never wanna see ya. Hey Sam, don't think I can take it no more. Hey Lou, think you got it all wrong, yeah. Hey, oh, you guys, say when I please you, 'cause I am listening. There's a little saying that goes like this: nobody says that life is fair for boys. Hey, Bob, thank you for the dinners. Love the ring you gave me, so good. Do ya do Bob? Do ya do Bob? Do ya do Bob? Do ya do ya? Do ya do Bob? Do ya do Bob? Do ya? Let me see how big your mouth is. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you.